Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisa perkawinan yang sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974 dan mengaitkan dengan maqasid syariah, teori berlakunya hukum Islam, serta asas-asas hukum Islam yang disusun oleh Aulia Rahmah, Desvira Dwi Harwati, Anissa Realita Utami, Putri Fadilah, dan Puji Pangestu. A. Maqasid syariah dalam Undang-Undang Perkawinan. Maqasid al-syariah adalah maksud atau tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan dilihat dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maqasid syariah yang dapat memenuhi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bisa menjaga agama. Agama merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal dan memaintain moral. Perkawinan ada juga tujuannya untuk memelihara keturunan dan memelihara harta. Dalam perkawinan, salah satu tujuannya yaitu ingin mendapatkan keturunan atau anak untuk bisa menjadi penerus silsilah keluarga atau orang tua. Dan sesuai dengan surat An-Nahl ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bakhil dan mengakhiri nikmat Allah? Maka dapat dilihat tujuan pernikahannya dalam Islam ialah untuk memperoleh keturunan, tentunya dengan mengharapkan keturunan yang soleh dan solehah agar dapat membentuk generasi selanjutnya yang berkualitas dan juga bisa sebagai bekal atau investasi kedua orang tuanya di akhirat. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, dalam perkawinan, harta akan menjadi milik bersama dan jika sudah memiliki keturunan atau anak, harta kedua orang tua bisa diwariskan kepada anak dengan maksud memelihara harta agar bisa digunakan atau dipakai untuk anak-anaknya dalam hal kebaikan yang bisa menuntun kedua orang tua ke surga di akhirat nanti. B. Penerapan teori dalam Undang-Undang Perkawinan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu Al-Quran. Yang dimaksud dengan penataan hukum adalah dalam Al-Quran, kita orang Islam harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya maupun yang diatur dalam agama Islam. Dalam agama Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsokan kholidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Yang selanjutnya ada hukum perkawinan, yaitu menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 2, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Landasan hukum agama dalam menjalankan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UUP, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara.
Sedangkan menurut komplikasi hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau misakat khalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ada kaitannya dengan teori otoritas hukum. Teori ini melingkup teori otoritas hukum yang dimana apabila orang Islam telah menerima agama Islam sebagai agamanya, maka ia menerima otoritas hukum atas dirinya. Sama halnya dengan perkawinan, di mana suami istri maupun anak yang menerima atau menganut Islam sebagai ajaran, maka mereka menerima otoritas hukumnya yaitu agama Islam. Baik, yang selanjutnya, saya akan membahas asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan. Asas-asas perkawinan menurut KUH Perdata yang pertama, asas monogami, yang dimana asas ini bersifat absolut atau mutlak, atau tidak dapat dilanggar. Yang kedua, perkawinan adalah perkawinan perdata, sehingga harus dilakukan di tempat pegawai catatan sipil. Yang ketiga, perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di bidang hukum keluarga. Yang keempat, supaya perkawinan sah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Yang kelima, perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri. Yang keenam, perkawinan menyebabkan pertalian darah. Yang ketujuh, perkawinan merupakan akibat di bidang kekayaan suami dan istri tersebut. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.